Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Allahumma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asna'ina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Aslami والديه أحمد غزالي أشرف من السياسة سنة من اتحاد محمد صالح أخي بقرنا من بلاد سلطان شيخنا كيد محمد مأمون بن كيد عبد الرحمن شيخنا كيد الشهيد بن حدي حسن شيخنا كيد عبد الوهاب بن كيد عبد الصمد شيخنا كيد محمد بن حاتم الأنصار شيخنا كيد شفيع حداني شيخنا كيد عبد الزين بن هادي محمد زين شيخنا كيد محمد هاشم محبوب شيخنا كيد جمحال موسى شيخنا كيد عبد المعطي الصالح شيخنا كيد أحمد زين ميدان سيد محمد بن علي عباس الأماني في الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيل شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين متفق عليه. Dari Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah SAW bersabda, man zalama, siapa orang yang menzalimi qila shibrin, seukuran sejengkal minal ardi, dari tanah, tawwiqahu, nanti akan dikalungkan dia min 7 aradin, dari 7 lapis tanah. Kita masih bicara tentang zalim. Kemarin ittaqul dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Satu kezaliman akan menghasilkan kezaliman yang semakin banyak nanti pada hari kiamat. Kalau ada orang ngambil tanah orang sejengkal, nanti di akhirat 7 lapis bumi akan dikalungkan di lehernya sebagai balasan dulu pernah ngambil sejengkal. Awalnya seukuran rumah di Nupati Jalan, ya. Rumahnya di Nupati Jalan. Ya tidak, hati-hati. Ya, kalau kata Abah Ucid Berusi, kalau ada ini ngalah aja, ngalah. Sebagai akhirat lebih parah. Kita ngalah urusan dunia, ada habisnya. Dunia tuh ada habisnya. Ngalah susah, mati selesai. Tapi menang mati, kira-kira begitu. Kalau kata Abah Ucid dengan bahasa Sundanya, aduh, ngalah aja, ngalah yuk. Menang di dunia, siksa di akhir. Tapi kalau kalah di dunia, ada habisnya. Gara-gara tanah kita nggak dapat, kalah kita, susah kita, sakit kita, belangsak mati selesai. Tapi kaya, jual Pertamina, beli mobil rame-rame. Nah, khawatir. Ini kalau ada istilah kezaliman. Nah, saya pernah ada orang di ikut bilang begini dah, itu kan masih empang, saya belum bisa ukur. Saya punya sertifikat, saya punya ukuran, tapi saya nggak mau mengukur karena masih empang. Kalau situ merasa emang masih punyanya, silahkan aja Pak. Tapi kalau saat nanti saya pakai seukur nggak ada, karena saya cari. Gitu. Waktu bikin sertifikatnya dulu kering. Nah sekarang ada yang, jadi kalau bahasanya gitu, dari sini kemari nih, ada orang yang merasa ini punya dia. Saya bilang, ya bisa jadi kalau diukur kemarinnya cukup, ya itu punya Anda. Tapi kan saya nggak berani mengukur kemarinnya. Nah, waktu itu belum ada teknologi mengukur pakai gini, untuk belum teknologi buat laser ya. Iya, mengukur cukup berdiri begitu kan ketahuan tuh bermeter. Kalau sekarang udah ada, belum ada tuh. Saya bilang, ya saya nggak berani ngafilmnya, saya tahu ukurannya saya nggak tahu deh. Yang penting dari sini di kalau sertifikat saya sekian meter gitu. Kalau memang ya silahkan aja. Tapi nanti kalau saya udah urut ternyata bisa, ternyata saat dunia saya kagak, saya cari gitu. Kalau sekarang mau silahkan aja. Nah, jadi ya ngeri juga kalau ternyata punya orang kita akui. Ini lagi-lagi kita bicara zalim. Pokoknya namanya zalim mah kagak beres dah.
Daripada gitu, daripada. Saya punya anak itu ada satu yang apik bang, apik. Jadi ada anak kecil main bola depan rumah, bolanya masuk rumah. Lo pagernya tinggi tuh, masuk rumah. Nggak berani kan anak kecil ngambil, mau. Emang dari siang udah berisik banget main bola depan rumah. Udah saya ambil tuh bola, suruh masuk kan. Sore saya mainin sama anak saya yang kecil, kakaknya satu. Emang itu bola halal dimainin. Aneh. Itu bola halal, iya bener juga ya. Disumpahin bola. Bener juga. Sebab kita kan mengambil berdasarkan pelajaran tuh halal dimainin. Intinya ya hati-hatilah kita. Bukan urusan tanah aja sebenarnya, apapun. Bukan urusan tanah aja, apa. Udahlah, pokoknya ada duit di jalanan udah lewatin aja udah, bukan duit kita. Khawatir punya anak yatim, ya bisa jadi. Khawatir punya orang miskin, bisa jadi. Jangan-jangan duit penerima BLT, kan bisa jadi. Staples kalau BLT. Oh, di staples. Tahu, ngeri dah. Walaupun kita kehilangan duit 100.000, kita nemu di jalanan 100.000, kita tahu beda 100 kita pas lembar yang kita temu 2 lembar 50.000-an dua. Jangan bilang ya Allah alhamdulillah diganti sama Allah, jangan bilang begitu. Kita paham bahwa yang 100 lembar kita 100 lembar, kita nemu 50.000 itu bukan punya kita. Jangan bilang alhamdulillah walaupun beda Allah ganti juga enggak. Nah, dulu saya pernah ngajar begitu. Jadi Pak Ustadz saya kan ngojek, penumpang saya kasih baju hujan. Pas turun dari rumahnya, turun aja baju hujan saya di bawah, langsung masuk ke rumah. Waduh, rugi saya. Jadi penumpangnya dikasih baju hujan, servis daya. Pas turun penumpangnya jalan aja baju hujan. Dia juga lupa. Mampirlah di masjid, ada baju hujan orang ketinggalan. Itu dia ngomong, diganti Ustaz. Bukan. Itu kebangetan Ustaz itu bukan diganti, itu tetap punya orang. Saya katanya emang Allah ganti, saya mau pulang ya terus. ini cerita besar ini. Nah, dia kata dia diganti. Bagaimana diganti baju hujan? Oh no. Kalau ada yang bagi itu diganti namanya. Ini enggak, dia mampir ke musola, dia ada baju hujan ketinggalan gitu. Allah ganti baju hujan saya enggak diganti tuh. Menarik ya, yang begitu tuh kalau bisa ya dihindari. Bukan kalau bisa kali ya, harus bisa dihindari bahwa itu memang bukan punya kita. Kita yakin itu bukan punya kita ambil itu kezalim. Itu yang dikhawatirkan. Urusan tanah sejengkal aja di akhirat belum masalah. Nah, warisan ya, biasanya warisan. Aduh, kita kadang-kadang saya 2 minggu ini ada orang nanya warisan sampai 3 kali. Beda-beda orang. Saya bilang kebanyakan yang mati kali ya. Jadi banyak orang yang nanyain warisan yang begini-begini. Nah, wa Nabi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yumli lil-zalimi fa idza akhadhahu lam yuflit. Rasulullah SAW bersabda inna Allah yumli lil-zalimi. Kalau bahasa kita Allah itu membiarkan orang yang berbuat salah. Kalau bahasa istidraj, makin kurang ajar makin kaya, makin kurang ajar sehat aja, makin kurang ajar makin maju. Bayang kagak kira-kira gitu ya. Makin ngambil harta orang, makin kelihatannya maju. Makin nyikut orang, makin kelihatannya makin maju. Kata Nabi, yang begitu sengaja dibiarin semua. Fa'idha akhadahu, nanti kalau Allah siksa dia, lam yuklithu, kagak dikasih ampun. Kalau ditarik udah dikasih ampun. Dari mulai punya masalah sampai ngobrol dalik, bangkrut sampai akhirnya sakit, ditanggalin sama keluarganya, hidup dalam kehinaan, mati dalam kesendirian. Ngeri, yang kita khawatir pernah konflik sama orang, akhirnya lama-lama jadi masalah, perusahaannya kena corona, bangkrut, tinggal lari sama keluarganya, sakit sendiri kan. Ini makan di situ, buang air di situ. Aduh. Mau balik deh. Orang kamu tinggal bilang dulunya mah. Enak juga kan, dulunya. Kata Nabi hati-hati yang berbuat zalim. Orang zalim itu kadang-kadang kalau bahasa orang Betawi diangon, diambulin.
Kalau main layangan tuh diambulin tuh, diulur suruh, lama-lama udangnya habis, ngambul terus kagak pulang-pulang, turun-turun di laut. Nah, makin tinggi aja ya, makin tinggi aja, lepas tuh diambulin tuh, benang dilepasnya, lama-lama habis benangnya, akhirnya nggak kepegang terus, kagak pulang-pulang. Nggak ada temannya, ketinggian, mau ngadu sama siapa? Main layangan di bawah, walaupun ngadu putus masih seru, ada temennya. Ini dia putus, ada yang ngejar-ngejar. Tetap ada peminatnya. Tapi ngambul diri tinggi sendiri, siapa yang mau ngadu, siapa yang mau ngejar, putus gagap begini doang diri di atas, mau ngapain? Teman kan. Kalau bahasa orang Betawi, diambulin. Kadang-kadang orang zalim kata Nabi itu diambulin. Makin brengsek, makin kaya. Makin brengsek, makin sukses. Makin sombong. Kita khawatir nanti kalau udah diambil, Allah nggak lepas. Sampai akhirnya mati dalam kehinaan, mati dalam kesengsaraan maupun negara. Nah, ya walaupun kita bukan mulia-mulia banget, kalau bisa meninggalnya yang terhormat ya, meninggal terhormat. Tsumma qara'a, kemudian Nabi baca ayat wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Wa kadzalika, begitulah ahdu rabbika, siksaan Tuhan, idza akhadul qura, kalau dia Allah sudah menyiksa satu kampung, wa hiya zalimatun, dan orang kampung itu berbuat zalim. Kalau ada satu kampung orang berbuat zalim, dibiarkan, udah saatnya jadi. Inna akhdahu alimun syadid. Siksa Allah itu alim, pedih, syadid, keras. Nah, kalau orang punya urusan kan nggak bisa tidur ya? Pernah nggak punya urusan nggak bisa tidur? Waduh. Lah kalau nggak bisa tidur 2 hari enak, kalau selama-lamanya nggak bisa tidur begitu aja. Semalam aku pengennya pagi, asal pagi pengennya malam, semalam pengen pagi. Nah, kenapa? Akhirnya ya siksa aja. Nah, lama-lama hidup yang enak begitu juga, berangkat pagi, siang istirahat, sore pulang, habis maghrib udah di rumah. Sisa ngaji, besok mau Sabtu libur, udah ada di rumah sama anak mau bini. Kata bininya, ke mall juga, siap, sebulan sekali berangkat. Besok dandan bang pagi, siap, dan minggu kali, ya. Di West One City, ya. Ada bahagia baru dari. Duit mah nggak mau banyak. Yang penting aku sama bini, cakep sama anak, itu doang sih kita mau makan. Asal sama bini enak, sama anak enak juga, udah. Nah, khawatir doang. Sekali lagi, ya syukur-syukur sih udah maju tapi kagak zalim. Yang bagus soleh, maju soleh. Yang kita khawatir udah maju pakai cara zalim. Itu yang kita khawatir. Nah, duit dikit, harta biasa, tapi teman banyak. Duit banyak tapi nggak ada temen. Nah, teman banyak juga kalinya. Bisa ngaku-ngakuin cincin ya. Iya lah. Saya itu mah kalimah ya, itu kali mati. Itu kali-kali aja ya. Kemarin saya beli kain tuh ke orang tua kita jadi tuan tuh, karena ada anak buahnya yang jagain tuh. Saya bilang tuh kain kata kita jadi tuan. Nih Ustaz, murah kain. Wawin. Ngambil 40 gitu. Apa mereknya? Kata temannya, yang mereka semoga awet. Bukan saya ditanya juga gitu. Ji, ada nggak kain yang murah? Ada tuh, gue kasih. Kagak ada merek ya. Saya tanya mereknya apa? Ya mereknya jadi semoga awet. Akan punya teman gitu. Bisa ketawa, bisa. Ziarah di yang saya cerita di ziarah ibu saya, ada orang ngitik begitu. Ustaz, no, manya, perempuan yang muda ini. Janda Ustaz. Kayak gitu boleh dikasih tahu ya kali aja Ustaz. Dia bilang coba kecengkareng Ustaz, bawa jembatan baru. Apa itu? Emang nggak mau nyeleweng nyari yang baru? Itu omongan orang-orang yang dalam tanda petik biasa-biasa, tapi kita bisa. Nah, saya bilang yang katanya nyawat aja ke Bojong Raya lewat Peringkit. Apa maksudnya itu? Emang lu kata gue orang kaya, warisan gue dikit. Itu tukang parkir di situ ngomong Ustaz.
janda. Bahasa saya kira nggak perlu duit banyak gitu, tapi asik aja gitu. Kalau pangkatan tinggi kan ke kuburan juga gak mau, udah nggak mau sih. Boleh ke kuburan menek kan kawan. Sekali lagi deh, ngeri ketika kita bahagia menzalimi orang di dunia. Khawatir nanti kalau Allah udah ambil begitu tuh, naudzubillah min. Nah, yang punya hak orang enggak. Sama-sama kita belajar ya. Bersihinlah harta kita, bersihinlah segala macam dia karena hak kita ya, bukan hak kita. Nah, wa Mu'adzin radhiyallahu anhu qala ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala innaka tabi qauman min ahli al-kitab fa umila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Mu'adz bin Jabal pernah diutus menjadi gubernur di Yaman. Kata Rasulullah, "Hai Mu'adz, innaka kamu tak akan datang kaum ke satu kaum min ahli kitab, dulunya ahli kitab. Fa'hum ila syahadati an la ilaha illallah." Ajak mereka masuk Islam. Wa anni rasulullah, syahadat. Nah, fa inhum ata'u li dzalika, kalau mereka taat kepadamu mau masuk Islam, fa'alimhum anna Allah qad iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Kasih tahu ada kewajiban salat sehari semalam 5 waktu. Syahadat dulu. Habis syahadat sembahyang 5 waktu. Fa inhum ata'u li dzalika fa'alimhum, kalau mereka mau salat ajarkan kepada mereka anna Allah qad iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyahim wa turaddu 'ala fuqara'ihim. Kasih tahu mereka ada zakat ya. Harta orang kaya diambil 2,5% lalu diberikan kepada orang-orang miskin. Nah, fa'in atau lidzalika fa iyyaqa qarani amwalihim. Kalau mereka mau zakat, hati-hati deh ya, ngambil harta yang paling bagus di antara mereka. Jadi kalau Anda ambil zakat kambing, bilang aja kambing mana bang yang harus saya bawa, jangan situ yang milih. Jangan yang paling gemuk, dan yang mau kasih yang mana biarin aja. Nah, kalau ada yang berasnya beras gandum, zakat gandum, zakat padi, terserah padi mana yang mau. Sebab itu padi banyak tuh modelnya. Kalau zaman dulu orang bilang ada cerai burung katanya, sekarang ada rojo lele gitu ya, ada yang bulan, ada yang berak, ada pandan wangi, luar biasa gitu ya. Itu kan beras semuanya. Dia mau yang mana? Jangan kita ya pimpinan jangan yang ini aja, jangan biarkan aja deh. Beginilah Islam sebenarnya. Jadi kalau kita belajar usul fikih itu, Quran prinsipnya itu ketika menetapkan hukum kan 3. Pertama ada mulul kharaj, jadi meniadakan kesulitan. Yang kedua mensedikitkan beban. Yang ketiga berangsur-angsur. Karena kita nanti kan pertama disuruh apa dulu? Yang kedua bisa kalau semuanya kan belajar sembahyang dulu. Bentar puasa, belajar puasa dari zuhur, puasa maghrib. Enggak langsung kan habis sembahyang terus puasa, enggak, berangsur-angsur. Sama nih, Mu'adz bin Jabal suruh syahadat dulu. Udah, kalau udah, nah ya, kalau mainnya benar baru zakat. Jangan semuanya, kalau semuanya itu kan berat dulu, bertahap dulu. Jadi kalau ada teman baru masuk Islam kemudian saya bos main berat amat ya biarin aja dulu. Dalam cuma ada baca bangun bayar. Bilang udah bayar. Kalau kalian duha boleh nggak? Ya boleh, tapi bisain subuh duha jangan usul pada subuh duha jangan. Namanya malas dulu. Dia nih. Kalau baru tuh jangan kesiangan jadi munafik lu baru masuk Islam. Jadi anggap munafik itu bang. Atau meniadakan kesulitan. Udahlah yang haji yang kaya aja yang mampu, yang kagak kaya nggak usah repot-repot karena emang nggak wajib. Yang zakat yang ada hartanya. Nah, yang kagak ada hartanya ya nggak wajib zakat, nggak usah pusing-pusing. Nggak, yang umroh yang memang yang mampu, yang nggak mampu ya nggak usah. Sekarang mulai kagak mampu semuanya, umroh kagak, haji kagak. Yang kaya yang susah sama aja. Nah, kata teman saya Ustaz Sofwan, haji juga masih ham-ham lah aja. Haji ini masih ham-ham, masih dia apa kagak. Kan kitanya di blacklist 10 negara termasuk Indonesia. Karena ternyata yang dari pulang 30 orang yang positif. Dari sininya negatif, sampai sono positif. Ini jangan nyaman keterangan abal-abal kali ya, yang kemarin sempat bermasalah. Jangan masih mendalik. Jadi begitulah Islam itu sebenarnya. Yang kedua mensedikitkan beban teman-teman yang sembahyang zuhur 4 rakaat ketika musafir 2 rakaat. Yang sembahyangnya nggak bisa berdiri duduk. Nah,
Yang puasa sakit, udah jangan puasa nanti kalau sembuh baru. Itu Islam. Nggak ada yang susah, nggak ada gitu, nggak ada yang susah. Maka saya ketika ada orang ngomongin cadar itu sunnah. Yang mau ngajarinnya silakan, yang nggak ngajarin juga nggak apa-apa. Yang mau pakai cadar silahkan, nggak usah pakai dimusuhin bininya teroris. Nggak usah. Ya kadang-kadang pakai cadar, Ustaz. Kadang-kadang kagak, nggak apa-apa. Lu juga kadang-kadang duha, kadang-kadang kagak. Lu kadang-kadang tahajud, kadang-kadang kagak. Karena sunnah, kan? Biarkan saja. Moodnya pakai cadar, moodnya kagak ya kagak, biarkan saja. Kan itu sunnah. Nah, buat orang-orang pakai cadar kita acungin jempol, hebat ya. Kalau bini-bini yang ada pakai cadar, hebat ya. Kalau istiqomah pakai cadar, bini gue belum bisa, kira-kira gitu. Nggak usah pakai, kalau pakai cadar udah alim rasanya, nggak begitu. Nah, ya itu berangsur-angsur. Itu ketika Rasul kepada Mu'adz bin Jabal. Cerita Mu'adz bin Jabal juga ini yang ketika Nabi bilang, ya Mu'adz, idza arada 'alaika, kalau didatangkan kepadamu satu masalah bagaimana? Kaifa taqdi, bagaimana engkau memutuskan? Kata Mu'adz, aqdi bi kitabillah. Quran dulu saya cari. Fa'ilam tajid, kalau nggak ada, aqdi bi sunnati Rasulillah. Aku putuskan dengan hadis Rasul. Kalau fa'ilam tajid, kalau nggak ada, aqdi bi ra'yi wala'an. Aku putuskan dengan pendapat. Kalau di Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Maka ada Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. So, itu juga Mu'adz bin Jabal cerita. Nah, maka akhirnya di kita tuh sumber hukum pertama adalah Quran. Kalau nggak ada baru hadis, kalau nggak ada baru ijma', kalau nggak ada baru qiyas. Nah, itu yang disepakati oleh para ulama. Ini cerita Mu'adz bin Jabal. Tapi yang ada sama kita nih, yang ada sama kita, wattaqi da'watal mazlum. Ini yang sesuai dengan bab kita nih. Wattaqi da'watal mazlum. Hai Mu'adz, hati-hati doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Sebab doa orang yang terzalimi, antara doanya sama Allah itu nggak ada halangan, naik langsung diterima sama Allah. Daripada, jadi kalau ada orang berdoa begitu, ya Allah, saya nggak sanggup, aku serahkan aja kepadamu, bahaya ya. Kalau memang betul-betul dia dizalimi, ada saja nanti kehendak Allah yang na'udzubillah min dzalik. Doa orang-orang yang ya na'udzubillah, kalau suatu saat kita merasa terzalimi, doa yang baik-baik deh ya. Begitu kali caranya tuh, supaya saudara kita juga penolong dia. Cuma rata-rata orang terpenting menurut kita brengsek aja, doain ya. Ya Allah, berikan berkah kepada saudara saya. Ya Allah, berikan kesehatan kepada saudara saya. Jangan bilang, ya Allah mampus, saya capek banget kita jawabnya. Kalau kita merasa dizalimi, mudah-mudahan dari kapan-kapan kita orang lain merasa dizalimi sama kita, doanya kayak gitu tuh. Ya Allah, tunjukkan hidayah kepada saudara saya supaya dia sadar bahwa dia salah. Kalau bahasa Nabi, Allahumma liqawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkan kaum saya sebab dia nggak tahu, menghina saya, memakai saya, menyiksa saya, dia nggak tahu. Kalau dia tahu, saya Nabi nggak begitu. Sikap terbaiknya doakan orang yang menurut kita menzalimi. Nah, jadi berat sih, emang berat sih, berat. Cuma jangan, kalau bisa jangan berbuat zalim. Khawatir yang dizalimi berdoa, dan berdoanya itu sesuatu yang kagak baik buat diri kita. Nabi pernah doa begitu ketika lagi sembahyang, itu kan dilemparin kotoran ontak, perut ontak. Kan Nabi kan, Allahumma alaika bi Abi Jahl, ya Allah, saya serahkan mau diapain ke Abu Jahal. Nah, habis semuanya nyungsep ketika perang ada. Begitu dong, Allahumma alaika bi Abi Jahl, Allahumma alaika, disebutin 7 orang saat itu, semuanya mati di perang Badar. Nah, ketika mati itu dikubur, kata Nabi, apakah kamu sudah temukan apa ya Allah janjikan kepadamu? Hal wajibtum ma wa'adakumullah. Dan dimasukkan ke sumur Badar tuh. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, jadi dengar. Ya jadi dengar, cuma nggak bisa jawab gitu. Jadi orang mati itu jadi ngomong bisa dengar. Itu dari orang ziarah. Dari orang ziarah. Emang bisa dengar? Iya dengar. Buktinya Nabi ngajak ngomong tuh. Hal wajibtum ma wa'adakumullah. Apakah kalian sudah temukan apa yang Allah janjikan? Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, emang dia dengar? Dengar. Dia lebih dengar dari yang itu. Cuma dia nggak bisa jawab. Saya selalu bercanda, mendingan dia nggak jawab
Kalau mereka kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur, waalaikumsalam. Jawab bapak bilang pulang aja pulang. Wa inna ilaikum bikumul lahiqun. Sedikit lagi kami akan nyusul, kata yang bawa cepetan. Satu komplek bisa semua orang pingsan kita di situ. Nah, saya kira kalau dia bisa jawab, nggak ada yang jagain kuburan, percaya ya. Tapi setiap ada orang ziarah, assalamualaikum, waalaikumsalam, kedengaran lagi. Ya, bisa dengar. Ini yang Nabi pernah berdoa supaya, karena Nabi pernah dalam beberapa petik dizalimi dan luar biasa. Nah, bukan itu saja, kita pernah bahas dulu cerita tentang pejabat yang dianggap tidak adil. Dia berdoa, ya Allah panjangkan umurnya, panjangkan susahnya, gitu ya. Allahumma tawil umrohu, Allahumma tawil umrohu. Pas sudah tua pada jatuh, kagak mati-mati, susah di jalanan tuh. Itu doa orang yang tersebut. Hati-hati kalau jadi pimpinan menzalimi anak buah, hati-hati anak buah menzalimi pimpinan. Tapi kapan-kapan kalau merasa kita dizalimi oleh saudara kita, oleh tetangga kita, oleh teman kita, doain gitu ya. Jangan di doa yang dengan doa yang bahaya buat kita. Wa an Abi Humaid Abdurrahman bin Sa'id as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala istamala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan min al-Azdi qala Ibnu Lutbiyah ala sadaqah. Nabi pernah mempekerjakan seseorang namanya Ibnu Lutbiyah dari suku Azd untuk mengambil zakat. Jadi ambil zakat dulu mah jalan, nggak nongkrong di masjid. Ambil zakat tuh jalan ke rumah-rumah, jemput bola judulnya. Harusnya begitu tuh, maka ada jatahnya. Assalamualaikum, salam. Puasa tinggal 10 hari lagi nih, Pok. Zakat, Pok. Masjid, Pok. Saya besok dah disiapin dulu. Hari apa ya? Hari ini siapkan. Assalamualaikum, salam. Ibu dulu kalau ketika mau terakhir besok ada panitia. Kalau duit sekian, jalan nih. Namanya amil, bekerja. Amil zakat, bekerja. Sekarang lebih banyak nongkrong, Mas. Kadang-kadang nongkrong yang nggak jelas panitia yang mana. Udah ditunjuk panitia ada 4, di situ ada 6. Yang bukan panitia nongkrong aja, kali aja nggak dapat bagian nih. Nah, saya kadang-kadang suka bebel juga, saya bilang panitia zakat itu harus ada SK-nya. Zaman Nabi yang ngangkat, yang bukan panitia, yang nggak ada SK-nya jangan ngambil zakat, yang ada SK-nya, maka ada tanda pengenalnya nanti kira-kira begitu. Kalau sekarang ada tanda pengenalnya itu panitia. Jangan udah bikin aja, menerima zakat aja, nggak siapa panitianya dihitung, kalau ada tulis juga dihitung aja. Akhirnya orang miskin nggak dapat, panitia semuanya dapat. Jadi kalau zaman dulu tuh Nabi pernah mengangkat namanya Ibnu Lutbiyah. Falamma qala ketika dia tiba kepada Nabi qala hadza lakum wa hadza uhdi ilayya. Ya Rasul, ini kambing zakat nih. Kalau yang ini nih saya dikasih hadiah sama orang buat saya katanya. Dia bisain. Ya Rasul, ini gandum zakat. Ini buat saya. Kata panitia zakat, ini duit zakat nih, sekian orang tuh kali 70.000. Ini 20.000 tadi gue dibagi bisa nih buat beli es. Nah, Pokoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mimbar, maka berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar, fahamidallah, Nabi memuji Allah wa asna alaihi, menyanjung, summa qala amma ba'du, kemudian bersabda amma ba'du. Fa inni asta'mil rajula minkum 'ala al-'amali mimma walani Allah. Aku mempekerjakan seseorang di antara kalian yang saya dikuasakan oleh Allah untuk itu. Abdul zakat, khudz min amwalihim shadaqatan. Muhammad ambil zakat. Nabi dapat SK dari Allah. Maka Nabi kemudian keluarkan SK buat sahabat. Nah, dah. Fayati, maka dia datang kepada saya, fayaqulu hadza lakum wa hadza hadiyatun uhdiyat li
Dia bilang ini buat saya, ini hadiah buat saya. Dia bisa-bisain mana zakat mana hadiah. Afala jalasa fi baiti abihi aw ummihi hatta yatiyadu hadithu in kana shadiqan. Coba kalau dia saya kagak angkat jadi pengambil zakat, duduk di rumah emaknya, duduk babanya, kira-kira hadiahnya ada nggak dia? Betul. Kalau saya tidak angkat dia sebagai pengurus zakat, amal zakat di rumah aja, duduk di rumah babanya, di rumah emaknya, hadiah yang dia maksud ada nggak? Ya. Nah, wallahi la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqihi. Demi Allah, tidaklah mengambil seseorang di antara kalian sesuatu yang bukan haknya, illa laqi Allah ta'ala yahmilhu yaumal qiyamah, kecuali nanti dia akan datang kepada Allah memikul-mikul apa yang diambil. Nah, mana nih pemahaman zaman itu? Orang suruh ngambil zakat, bawa kambing dulu. Ya Rasul, ini kambing zakatnya. Nah itu, ini mah hadiah bu dari saya. Nah, kira-kira benar nggak itu hadiah? Nah, itu dia masalah. Siapa yang tahu itu hadiah? Itu dia, itu yang dikhawatirkan. Itu yang dikhawatirkan. Satu, kedua. Ini tugasnya tugas agama, zakat. Ya kalau orang material datang ke rumah kita bawa pasir segala macam, nih bang bonnya ini buat abang segala macam. Ini mah beda, dia bukan ngambil urusan zakat, bukan ngambil yang wajib. Ini mah dia nganterin barang ke rumah kita. Ini mah ada pekerja dapat SK di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memisah-misahkan mana yang wajib, mana hadiah. Jangan-jangan memang tidak ada tulisannya zaman Nabi kan mana. Nabi marah. Karena kalau lu di rumah aja, tuh kambing hadiah lu ada nggak ada. Lu itu lu katakan hadiah, jangan-jangan bukan hadiah. Nah, ada juga kekhawatiran. Gue kasih kambing yang jelekan aja, lu gue kasih satu tuh. Bisa jadi kan? Itu yang dikhawatirkan mana sih? Harusnya kambingnya orang gemuk no, yang kalau dijual 5 juta. Dikasih kambing yang 2 juta, dia dikasih 1 juta. Kan itu 7 juta jadinya. Bisa jadi. Kalau di negeri impian tuh tukang pajak biasanya. Di negeri impian. Kalau di negeri sesungguhnya kan kita ngeri kan. Nah, jadi ini urusan zakat. Rasul marah. Sampai kata Rasul begini, "Fala a'rifanna ahadan minkum laqiyallaha yahmilu ba'aran lahu." Maka aku tidak mau tahu nanti seseorang dari kalian ketemu Allah bawa onta lahu ghura'un yang berbunyi, au baqaratan laha, atau bawa sapi laha warun juga berbunyi, au syatun tai'aru, atau dia membawa kambing yang sedang berbunyi. Tsumma rafa yadayhi hatta ru'ya bayadu ibti, sampai Nabi ngangkat tangannya ke atas terlihat keteknya, karena ini lebar begitu turun dan mengangkat sampai kelihatan putih kulit ketiak Nabi. Allahumma hal ballagtu, Allahumma hal ballagtu, ya Allah saya sudah sampaikan, ya Allah saya sudah sampaikan, ya Allah saya sudah sampaikan. Saking mana Allahumma hal ballagtu. Nah, kalau di kita apa kiasnya? Begitu deh. Ini beras katanya buat zakat, ini buat gue, ini buat dokter. Ada buktinya? Ada saksinya? Dah, sampai begitu tuh Rasul ngajar. Dulu saya pernah ketemu pengawas sekolahan tuh, diambokin ngomong. Loh, panggilin saya taksi, saya mau pulang. Gitu enggak. Jadi ketika perempuan, ketika dikasih amplop, ngaku buat langsung jangan, saya dapat transport dari kantor, panggilan saya taksi, ada, nah, tapi ada juga yang ya udahlah, ada juga.
Jaja ya, macam-macam. Tapi ada yang sempat, ada yang nggak sih ngomong gitu. Karena emang kewajiban dia. Itu kan sebenarnya kewajiban. Dikasih tidak dikasih emang kewajiban. Ketika ada pemberian khawatir. Ya kalau orang nganterin barang segala macam lagi kayak kita beli online, iya uang tip lain. Dia mah bukan mengambil yang wajib dia, kan bukan dia mah ada yang 92.500 kali serah kali 55 dan kembaliannya ambil. Itu kan cerita itu mah. Sampai kita sedekah sama dia. Ini kan nggak ada catatannya. Sampai begitu judulnya begini ya. Hati-hati ya, hati-hati. Nah, kalau sekarang tuh kalau di sekolah lagi banyak terima guru. Ada yang nelpon, ada yang lewat orang deket. Mertua saya sampai bahas nelpon begitu. Nggak kondisi saya bilang, saya nggak tahu. Nah, teman kita aja dulu itu saya nggak tahu. Pokoknya masuk kemari, dites di situ. Tapi berarti saya perlu 5 laporan. Ini guru baru. Ternyata yang ngurusin juga, Ustaz, udah datang rumah saya mau buah. Terus bagaimana Pak? Kita dengar lulus emang agak bagus katanya. Rupanya dia tahu yang datang ke rumahnya orang tuanya, banyak banget buahnya. Ada gitu. Ya tinggal kita hanya. Maka saya bilang, mau tahu aja urusan ini di sini adanya, urusan ini di sini ada. Kita tinggal terima laporannya. Urusan keputusan terakhir kebijakan di tangan kita. Tapi urusan keuangan mau siapa semua. Ini masuk dites. Dites juga. Pakai dites, pakai segala macam, ada cerita ini kuning ada. Enggak lewat saya kan. Nah, orang saya masuk lah lagi dites itu saya tutup lagi. Saya buka pintu mau ke situ. Lagi dites. Tapi sekali kadang-kadang ada saja hal-hal semacam itu ada. Nah, bukan kalau kita pukul rata, semua kita khawatir nanti kayak ada orang datang ke sekolahan minta maaf ya. Kalau yang saya cerita di teman-teman BSD itu, orang datang bisa ketemu Pak Mulai. Nah, yang mungkin itu saya. Juga bilang cari siapa bisa ketemu Pak Mulai, bisa duduk. Pak Mulainya ada. Ada apa Bu? Pak Mulainya mana? Ya saya Bu. Kamu minta maaf, saya nggak kenal ya. Ibu kenal, betul kesalahan gitu. Nah, dia minta di soal warisan. Dia bilang, Ibu dari siapa? Anak saya itu sekolah di sini Pak. Jadi ketika ada kita masalah warisan, saya coba aja buka Anida ketemu Pak Pulai dulu, saya belajar warisan sama Pak Pulai. Ya Abu itu mana sekolahan? Ilmunya mah bukan. Coba dah, apa masalahnya ini? Ya udah. Besok balik lagi bawa buah. Nah itu dia tuh. Kalau ini dipukul rata bisa haram juga. Jadi ini urusan ketika ada orang yang dikasih tugas. Kayak hakim kan sedang bertugas. Kalau bisa diharamkan aja hadiahnya. Hakim kan sedang bertugas. Mau namanya hadiah mau apa, pokoknya haram aja udah tahu di sini. Pejabat-pejabat yang sedang bertugas haram aja udah bicara hadiah. Karena ini masalahnya khawatir. Ada kezaliman di sini. Siapa kemarin yang anggota DPR yang aku ngasih sekian 9 miliar apa 2 miliar buat kasusnya dikasasi kan yang sedang disidangkan itu. Wah dia 9 miliar. Dulu ambil dari hakim delap 9 miliar. Jadi kalau kita mengenang pejabat pada korupsi mulu, lu belum jadi pejabat sih. Jangan-jangan begitu. Ya kalau di korupsi 2 juta, buset 2 juta mah lewat. 9 miliar. Mau ngomong lagi berapa? Tadi ngomong enggak nak 9 miliar. Iya, kalau pikirin dulu dah. Gua istihoroh. Gua pakai istihoroh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi jangan-jangan kita pun kalau jadi pejabat nggak kuat gitu. Itu mendingan yang jadi pejabat itu lempeng-lempeng aja. Jangan. Jadi saya tidak ingin mengatakan itu. Jadi jangan menghakimi orang. Khawatir ketika kita nanti kan banyak yang teriak-teriak
anti korupsi pas sudah jabat tangkap juga. Sekali lagi kita diajarkan nih mana biar api. Jadi saya khutbah Jumat saya bilang ada orang ahli surga itu 3, kita baca di Riyadhus Shalihin 1. Pertama Sultanin muqsitun muwaffaqun. Pertama pejabat yang adil yang disenangi rakyatnya karena keadilan. Yang kedua rajulun zu rahimin raqiqul qalbi, hatinya lembut, sayang kepada saudaranya dan kepada orang muslim. Yang ketiga afifun muta'affafun zuhiyah, orang miskin tapi menjaga nama baik keluarganya, bisa apik nggak minta-minta sama orang. Nah, karena demi nama baik keluarganya, dia takut anaknya malu, terus kemudian tetap nyari rezeki aja, pokoknya ada rezekinya, gue kasih yang penting kagak ini. Ada yang dia demi mencegah keluarga. Sekian ya, semua kalau Nabi radhiyallahu anhu sallallahu. Sebagaimana biasa yang ada pertanyaan lebih lanjut dipersilakan. Ya. Yang masalah tadi kalau bahasa gratifikasi kalau buat pegawai pemerintahan gitu kan ada gratifikasi. Nah kalau yang lingkup swasta nih gimana jawabnya itu? Iya, kan gini, kalau ada pejabat negara sudah menerima gaji dari negara, sudah dapat fasilitas dari negara untuk mengabdi kepada negara. Salah satu pengabdiannya dia kepada rakyat. Kalau dia masih menerima sesuatu dari rakyat, dia buat apa jadi abdi negara? Itu logikanya. Tapi kalau swasta memang tidak ada mengabdi kepada rakyat. Swasta memang dia dalam tanda petik kan buat dirinya, kan gitu ya. Swasta mau buat dirinya. Bahwa nanti ada sosialnya itu bukannya utama. Kalau negara kan memang utamanya buat rakyat. Jadi pejabat itu dapat fasilitas dari negara, dapat gaji dari negara, bahkan kalau sakit pun dijamin sama negara. Kalau yang soal-soal telepon listrik dibayarin sama negara, kalau dia masih menerima juga dari rakyatnya, buat apa jadi abdi negara? Itu dia maksudnya. Tapi kalau kita swasta kerja sama orang swasta, emang dia makan pengen nyari profit kan? Orientasi emang profit dia. Makanya semakin ada yang bahagia, dia memang tidak punya kewajiban mengabdi. Bahwa ada CSR di bawah swasta gitu ya. Tapi kan ini bukan yang bukan ini bagiannya doang, bagian kecil. Kalau prakteknya mau tetap kayak gini contoh apa? Terkadang kita udah kerja nih misalkan, biasanya kita ketemu banyak orang, banyak pihak. Terkadang tuh kita dikejar waktu segala macam. Nah mulai tuh bermain kita dulu dia tidak boleh. Padahal ya emang standar umumnya antrian sesuai daftar ya. Sekarang kita duluan yang kerjanya tuh belum punya buat ini. Nah yang gitu-gitu tuh iya, memang kalau itu banyak lah yang kayak gitu. betul. Kalau itu akhirnya membuat kezaliman kepada orang lain, yang mestinya nomor 2 jadi nomor 10 urutannya sama. Sebab tanpa itu pun Anda harus bekerja kan. Nah itu saya pernah ditanya sama CS ya, CS Peteler kalau yang suka. Jadi begitu. So, saya sering dapat uang tip. Ini khususnya dari nasabah-nasabah prioritas. Jadi begitu.
Saya bilang itu ngaruh nggak sama antrian? Ngaruh. Jadi harusnya di nomor 10, tapi yang diselipin di nomor 3. Akhirnya yang nomor 3 di nomor 4. Lah kalau semakin banyak kan akhirnya ini ada yang dizolimin. Ini ada yang dizolimin. Itu dia. Tapi kalau sekonyong-konyong hanya sekedar, mohon maaf, kayak saya misalnya ada orang danenin di rumah tuh internet gitu ya, fotonya datang. Dibilangin, Pak, nanti jangan kasih apapun segala macam, tetap saya kasih. Ya, dia nggak minta, tetap saya kasih. Walaupun sekedarnya, enggak Pak, nggak gue ngaduin. Karena saya niatnya sedekah, nggak gue ngaduin. Pokoknya nelfon gue bilang, lu mau minta apa-apa, emang lu gak minta Pak? Gue mau ngasih. Nah ini lain nih, karena tidak berpengaruh kepada pelayanan. Nah kalau mengaruh kepada pelayanan termasuk zolim, karena ada yang dizolim. Nah banyak memang, itu banyak, yang itu banyak. Kalau saya kadang-kadang nggak pakai begitu, orang lihat kenal saya gitu, ditarik aja gitu. Ini mah lagi antri di sebuah pusat perbelanjaan. Rupanya kepala bagian itunya murid saya, entah ngaji, entah di mana nggak tahu sama saya, iya. Belanja iya, bagian isinya antri. Ada yang di sono belum buka, temen buka. Buka. Yang 1, 2, 3 misi payah, ditarik gitu, pindahin, buka buat saya doang, habis itu tutup lagi. Saya tidak menzolimi dong, tidak menzolimi ini sebab antriannya justru makin maju gara-gara saya. Iya. Dan mohon maaf kalau pakai duit itu mah gara-gara cium tangan doang. Nah, saya juga pernah naik motor ketika pas buka helm tuh kayak yang saya bilang mau ke ini ke apa namanya wali kota. Pas buka, Allahu Akbar guru kita kata polisinya. Mana Ustaz? Kuliah zuhur berangkat Ustaz. Mohon maaf Ustaz. Jadi nggak ada pemeriksaan segala macam, nggak ada lewatan. Itu kan tidak merugikan siapa. Yang merugi polisi doang, gue selalu stop. Gitu. Tapi kalau urutan itu merugikan itu termasuk yang ada kesalahan. Nah, kadang-kadang kita kaget juga sih, kok gue di belakang ya juga kan. Waktu ceritanya di mapnya selipin waktu saya duluan, gue nggak tahu. Kadang-kadang gitu di mapnya pas dibuka, jadi mapnya. Kita ketepangan, kita menjujur aja. Nah, dia bilang, rasanya dia belakangan, gue udah dipanggil. Pak, dia belakangan. Enggak, dia memang ada keperluan lain gitu. Ini lain urusannya Pak. Iya deh. Gitu ya. Jadi tetap aja pergi swasta kalau tetap ada yang di. Nah, kali berat ya. Memang kadang-kadang mau lembong susah, temannya kagak lembong-lembong. Nah kalau kita temannya pada ngaji semua pada paham ya, enak lah panggilan udah ngaji, kapan ngamalinnya enak. Yang ngaji atuh, yang nggak ngaji 20. Ya Ustaz di kampung maling, jadi akhirnya lama-lama udah kemaling juga bisa gitu. Sekian deh, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وزدنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما نافعا وفهما صائبا ولسانا ذاكرا قلبا شاكرا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع من كلب لا يخشع من جوع لا يشبع من دعاء لا يسمع نعوذ بك من هؤلاء الارواح صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.